بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Seperti biasa, pada setiap ahad pertama kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab taubah ya. Ada ingat kan? Masih dalam bab at-taubah. Dalam bab taubah kita sudah mengambil sebelumnya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkenaan dengan anjuran taubat, keutamaan taubat, perintah taubat, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang bertaubat. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-16 atau ke-17 bukan. Ke-19 kayaknya. Ada yang ingat? Taib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin an Zir ibn Hubaysh radhiyallahu anhu qala Ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Beliau mengatakan, aku pernah mendatangi Safwan ibn Assal untuk aku menanyakan kepada beliau tentang hukum mengusap di atas khuf, membasuh di atas khuf saat berwudu, atau membasuh sepatu pada saat berwudu. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Lalu beliau berkata, ma ja'a bika ya Zir. Apa yang menjadikanmu datang kemari wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilm. Maka aku menjawab, saya datang dalam rangka mencari ilmu. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Maka Zir ibn Hubaysh atau Safwan ibn Mu'attil mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari, menunjukkan keutamaan talabul ilm dan keutamaan mendatangi majelis ilmu. Tidak akan pernah sebanding dengan duduk di rumah mendengarkan lewat HP,
lewat televisi dakwah. Fakultu, aku pun berkata, innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'it wal baul. Aku mengatakan bahwa saya merasakan keraguan di dalam hati saya mengusap di atas kedua sepatu pada saat wudu setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, dia merasa kayak kurang serak pakai sepatu, buang air besar atau buang air kecil, kemudian ketika berwudu dia tidak melepas sepatu, cukup membasuh di atasnya. Kok saya merasa kurang yakin? Saya perasaannya kok ragu, sah apa enggak ini wudu saya? Maka dia pun datang kepada Safwan ibn Mu'attil radhiyallahu anhu, Safwan ibn Assal, untuk menanyakan hal ini. Faqala wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka. Sedangkan engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun datang kepadamu untuk menanyakan hal ini. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah pernah kamu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal ini? yakni masalah mengusap, walaupun buang air besar, buang air kecil tetap boleh mengusap di atas kedua sepatu, membasuh di atas kedua sepatu? Qala na'am. Kata Safwan ibn Assal, iya saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan jika kami safar atau musafir, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Untuk tidak melepas kedua sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali kalau janabah. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Namun kalau cuma buang air besar, buang air kecil atau tertidur, enggak ada masalah. Orang musafir misalnya, atau mungkin zaman sekarang misalnya dia mungkin tentara atau polisi mungkin yang sedang bertugas di medan perang, tentunya seminggu sekali belum tentu bisa lepas sepatu itu. Seminggu sekali belum tentu dia bisa lepas sepatu. Sementara dia harus sholat. Maka boleh selama 3 hari 3 malam dia tidak melepas sepatu, mengusap di atas atau membasuh di atas sepatunya pada saat berwudu. Sholat. 3 hari 3 malam dilepas sepatunya, dia berwudu, kakinya dicuci. Setelah itu dia pakai sepatu baru sholat. Selama 3 hari 3 malam boleh lagi dia tidak melepaskannya. Jadi selama 3 hari 3 malam dia boleh tidak mencuci kaki sama sekali, kecuali kalau dia junub. Karena kalau dia junub dia wajib mandi janabah, maka berarti dia melepaskannya. Illa min janabatin. Ini termasuk rukhsah atau keringanan di dalam agama kita. Di dalam agama Islam. Ya, membolehkan pada saat kita sedang memakai sepatu di kereta misalnya, kita pakai sepatu, ya, kemudian kita mau tiba waktu salat, kita wudu, mau lepas sepatu di dalam toilet ya kayak kakinya risih, tidak perlu dilepas. Harus melepas kaos kaki, melepas sepatu, entah itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak, nggak perlu dilepas. Cukup ketika berwudu ambil air, basahi tanganmu, kemudian diusapkan di atas sepatu, cukup. Di atas sepatu cukup. Atau kalau misalnya pakai sandal jepit, atau misalnya pakai sandal, dia pakai kaos kaki, cukup diusap di atas kaos kakinya. Nggak perlu dilepas. Itu keringanan di dalam syariat kita. Dengan syarat pada saat memakainya dalam keadaan bersuci. Jadi misal kereta jam 2 berangkat. Jam 2 kita berangkat. Nyampe di Jakarta tentunya misalnya dari Surabaya jam 2, kemungkinan sampai di Jakarta mungkin
malam juga, jam 2 malam juga, ya, maka berarti dia sholat zuhur jam 12, dia sholat zuhur, kakinya dicuci, kemudian setelah itu dia pakai sepatu dalam keadaan suci. Maka ketika dia wudhu di kereta, boleh dia mengusap atau membasuh di atas kedua sepatunya, dia tidak perlu melepaskannya. Ini fikih dalam hadis ini. Kalau bagi yang mukim, ini bagi yang musafir ya, bagi yang musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Qala fahal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an. Lalu aku bertanya kembali, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-hawa? Al-hawa, kecintaan. yakni apakah engkau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau mengatakan atau menyinggung tentang masalah kecintaan? Pengaruh enggak dengan iman kita? Yakni boleh enggak kita semau kita, saya cinta orang ini, saya benci orang ini, saya senang orang ini, saya enggak senang orang ini? Boleh enggak? Atau diatur juga di dalam agama kita? Siapa yang kita cintai, siapa yang boleh kita cintai, siapa yang kita benci? Hal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an? Apa engkau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah al-mahabbah? Faqala na'am. Kata Rasul, kata Safwan ibn Assal, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata beliau, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Sudah pernah kita baca belum hadis ini? Belum kan? Hah? Pernah? Belum kan? Belum, alhamdulillah. Kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyun bisawtin lahu jahwariyyun ya Muhammad. Ketika kami sedang duduk istirahat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang A'rabi dan memanggil Rasulullah dengan suara keras lantang, "Wahai Muhammad." Faqultu fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ha'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sama dengan suaranya, ha'u. Ya, itulah salah satu hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang mempelajari bahasa atau budaya suatu daerah, dia akan aman dari makar mereka. Antum masuk di suatu wilayah, kemudian antum pakai bahasa daerah situ. Paling tidak insya Allah kalau beli rambutan harga nggak dinaikin. Nah, kenapa nawar pakai bahasa Pekalongan? Tapi kalau turun dari mobil Pajero, plat B, semua satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya, itu aja tuh, lo tuh aja tuh, beli gua. Oh, Jakarta ini. Berapaan? Langsung dinaikkan. Begitu gertak, Bu, jangan galak-galak, saya orang sini kok. Malu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil A'rabi dengan suara keras, padahal itu enggak boleh. Ya Muhammad. Pertama, enggak boleh karena memanggil nama. Dan itu enggak boleh. Nah, enggak boleh memanggil Rasulullah dengan panggilan Muhammad. Makanya salawat-salawat di masjid itu bukan cinta Muhammad. Ya Habibi, ya Muhammad, Muhammad memang teman lo. Nggak ada itu kayak gitu.
Panggil-panggil, enggak ada. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad. Enggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Manggil itu Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lebih sopan mana di dalam berdoa? Ya Allah atau Allahumma? Di dalam bahasa Arab lebih sopan berdoa dengan Ya Allah atau Allahumma? Ya, Allahumma lebih sopan, lebih tata, lebih kromo. Maka dipakai Allahumma. Lah ini manggil nama Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad. Apa sih? Ini yang pertama, dia memanggil Rasulullah dengan namanya, dan ini terlarang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya seperti kamu memanggil satu sama yang lain. Enggak boleh. Yang kedua, si A'rabi ini apa? Dia melanggar aturan yang kedua apa? Suaranya keras. Padahal sudah dilarang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu mengangkat suaramu melebihi suaranya Nabi. Jangan kamu memanggil atau berbicara di hadapan Rasulullah dengan suara keras. Ini datang-datang suaranya keras panggil Rasulullah dengan namanya, tetapi Rasulullah untung bukan baperan. Untung Rasulullah bukan baperan. Ada orang yang baperan, kadang pulang-pulang habis haji dipanggil namanya noleh aja enggak. Dipanggil namanya noleh aja enggak. Begitu dipanggil Pak Haji, oh ya. Kamu kira haji gampang, murah? Ini orang sombong banget, ria banget loh. Nah, Rasul menjawab, iya. Dijawab sama dengan suaranya. Imannya itu termasuk siasat. Termasuk siasat. Ya, walaupun tetap aja logatnya lain ya. Ketika kita antum di Sumatera, ya paling tidak bahasanya mirip-mirip sanalah. Nah, qala faqultu lahu wayhak awdud min sawtika fa innaka 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita 'an hadha. Safwan ibn Mu'attil, Safwan ibn Assal mengatakan, celaka engkau hai Arabi. Ditegur oleh Safwan ibn Assal. Celaka, jangan. Rendahkan suaramu karena kamu di hadapan Nabi. Dan engkau telah dilarang oleh Allah dengan cara berbicara dengan cara seperti ini. Dimaklumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa ya, ikhwan? Arabi. Arabi yakni Arab pegunungan yang sehari-hari tinggal dengan onta, tinggal dengan kambing, teriak-teriak. Teriak-teriak. Sehingga ketika dia manggil Nabi pun seperti itu. Kemudian ketika dilarang oleh Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi la aghdud. Demi Allah, saya tidak bisa turun volumenya. Rupanya ini orang suaranya sonhorek. Suaranya sonhorek rupanya. Nggak bisa dikurangi suara. Ini sudah suara asli pas, nggak bisa diturunin kata dia. Nah, itulah pentingnya belajar budaya orang. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim. Rupanya si Arabi ini dia bertanya kepada Rasulullah. Datang jauh-jauh dari pegunungan bertemu Rasulullah, pertanyaannya satu. Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim. Ya Rasulullah, apa pandangan syariat, apa pandangan Islam tentang seseorang yang mencintai orang lain, namun dia tidak sederajat dengan yang dia cintai? Contoh, antum cinta Abu Bakar bukan?
Hah? Antum cinta nggak pada Abu Bakar? Cinta kan? Kalau nggak cinta berarti Syiah. Pertanyaan yang kedua, amalan kita sejajar nggak dengan Abu Bakar? Nah, plus ya. Nah, kata orang baina sama wa sumur bor, antara langit dan sumur bor. Tapi kita cinta beliau. Kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cinta Abu Bakar, kita cinta Umar, kita cinta Utsman, kita cinta Ali, kita cinta para sahabat, kita cinta para ulama, kita cinta Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kita cinta imam-imam kita. Padahal amalan kita jauh berbeda. Para imam pegangannya Al-Quran, hafalan kita pegangannya ini. Tapi rasa cinta itu ada. Rasa cinta itu ada. Bahkan mungkin di antara kita, orang tua kita meninggal mungkin sudah lama itu, nggak tahu kita. Tapi Imam Syafi'i meninggalnya kapan, mungkin di antara kita ada yang hafal, bahkan kita ingat terus. Aneh. Nah ini si Arabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Apa pandangan Islam tentang seseorang yang cinta kepada kaum walamma yalhaqu bihim? Ini ada dua kemungkinan, walamma yalhaqu bihim yakni tidak bertemu. Kemungkinan walamma yalhaqu bihim yakni amalnya tidak sampai setingkat sejajar dengan yang dicintai. Dan kemungkinan yang kedua inilah yang benar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai kelak di hari kiamat. Apakah yang cinta Nabi itu yang mengadakan maulid? Kadzab. Siapa yang mengatakan orang mengadakan maulid cinta pada Nabi? Enggak ada. Kalau orang mengatakan bahwa orang yang tidak mengadakan acara maulid Nabi tidak cinta kepada Nabi, kamu menyinggung Abu Bakar. Lebih cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan para sahabat daripada Anda. Tapi apa mereka mengadakan maulid? Baca itu sejarahnya maulid Nabi pertama kali siapa yang mengadakannya? Syiah bukan? Syiah. Bangga banget jadi pengikut Syiah. Apa itu Wahabi itu masa mau? Sekarang pertanyaan kita sederhana sudah. Pertanyaan kita sederhana. Anda kan mengadakan maulid Nabi itu kan katanya malah dalam rangka cinta kepada Nabi. Dan bahkan Anda mengingkari orang yang tidak mengadakan. Pertanyaan saya satu. Lebih cinta siapa kepada Rasulullah, Anda atau Abu Bakar? Sombong banget. Lebih cinta siapa kepada Rasulullah, Anda atau Umar, Utsman, Ali? Mereka nggak pernah mengadakan. Yang namanya cinta itu bukan kemudian mengada-adakan, menambahi, menginovasi. Yang namanya cinta itu adalah mengikuti apa yang dimaukan oleh yang kita cintai. Al-mar'u yuhibbul qawma al-mar'u ma man ahabba. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Ya, waduh, ini yang paling terancam siapa dengan hadis ini berarti? Yang paling terancam ya di Facebook, di YouTube, di TikTok. Ya, kadang-kadang kita follower, pokoknya yang penting pokoknya follower aja udah di orang kafir. Jangan. Ya mungkin kalau sekedar bisnis gak ada masalah. Tapi jangan hanya karena joget-joget terus kayak ada rasa senang, cinta gitu. Jangan. Hanya karena prestasi seniman, musisi terus kita cinta. Jangan. Almarhum aman ahab. Ternyata apa yang kita cintai itu diatur di dalam syariat. Siapa yang kita benci diatur di dalam agama kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah."
Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Jangan benci karena dendam, karena pribadi. Jangan benci kepada orang, kepada temanmu hanya karena dendam pribadi. Benci dan cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu masalah pengaruh cinta. Makanya di antara doa yang masyhur apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, tanamkanlah di dalam hatiku kecintaan kepada Engkau dan kecintaan kepada siapa saja yang mencintaimu. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan sampai engkau jadikan di dalam hatiku ini ya Allah rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Qala fama zala yuhadditsuna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan ceritanya hatta dzakara baban minal maghrib, sampai beliau menyebutkan satu pintu di arah barat, masiratu irdihi aw yasiru rakib fi ardihi arba'ina aw sab'ina ama. Sampai Rasulullah menyebutkan satu pintu di barat, ya, di mana orang berjalan kaki, pengendara mengendarai kendaraannya sampai ke ujungnya 40 atau 70 tahun. Padahal yang kita lihat barat itu kecil banget, ke arah barat. Tapi ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sana ada pintu di ujung paling barat dunia ini. Di sana ada satu pintu yang pengendara akan menempuh dari ujung ke ujung perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Ternyata di dunia ini hal-hal yang kita lihat kecil ternyata besar. Matahari itu yang kita lihat apa kecil apa besar? Hah? Kecil ya. Kecil banget tuh matahari. Padahal dia ternyata apa? Besar. Ternyata besar. Dan bulan juga sama. Bulan sama. Ternyata di pintu di barat sana, di pintu paling barat dunia ini, ada pintu yang disebut dengan babut taubah, pintu taubat. Qala Sufyan ahadur ruwati qibala Syam. Berkata Sufyan, salah satu perawi hadis ini, di arah Syam. Nah, beliau kan saat itu berbicara di Madinah. Jadi ketika beliau mengatakan kibalal maghrib, berarti bukan baratnya kita. Baratnya kita ini sekarang kalau kita tarik arah mana ini berarti? Negara apa yang ada di barat sana kita ini? Nah, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau kibala Syam, kata Sufyan kibala Syam, di arah Syam, karena beliau saat itu berbicara di Madinah, di arah Syam. Qala khalaqahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan pintu itu semenjak Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Dan kita tahu penciptaan langit dan bumi berakhir hari apa ya kawan? Berakhir hari Jumat, dimulai hari Ahad. Fi sittati ayyam, 6 hari. Proses penciptaan langit dan bumi 6 hari, dimulai dari hari Ahad, berakhir di hari Jumat. Maftuhan lit taubah, dan pintu ini terbuka untuk orang-orang yang bertaubat. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidak akan pernah tertutup pintu itu sampai matahari terbit darinya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih.
Ada pintu taubat yang sangat lebar. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi amalihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini, maka aku bersaksi bahwa aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap mudah-mudahan aku bisa bersama mereka sekalipun amalan saya tidak setinggi mereka. Kita juga pinginnya begitu kan? Kita juga harus mengatakan begitu. Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Abu Umar. Sekalipun saya tidak beramal seperti amalan mereka, namun saya berharap mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka. Makanya betapa besarnya ya kawan, pelihara itu rasa cinta kita kepada Allah. Seberapa cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya ya kawan? Berapa persen cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya dalam hidup ini ya kawan? Di antara hal-hal yang kita cintai istri kita cintai anak kita cintai harta kita cintai orang tua kita, itu kan banyak. Otomatis kan cinta itu harus terbagi-bagi. Sekarang kalau kamu ditanya sama istrimu, saya tanya, berapa persen cintanya kamu ke saya? Aduh, ini tantangan berat. Ya, mungkin kalau pengantin baru lagi baik 100%. Kalau lagi ribut, berapa persen cintamu ke saya? 1,5%. Sekarang kita ditantang. Dari yang banyak kita cintai, dari sekian yang kita cintai itu, berapa persen cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya ya Pak? Kira-kira berapa persen? 100% atau 90 atau berapa? Jawab aja, salah gak apa-apa. Namanya juga belajar. Orang belajar nyopir aja kadang nyemplung jurang, masuk jurang juga. Berapa coba? 100% bukan? 100%. 100%. 100% gak bisa ditawar. Paling atas. Paling atas. Terus bagaimana cintanya kita kepada keluarga? Itu kan tabiat. Cintanya kita kepada keluarga itu kan tabiat. Kalau ternyata keluarga kita itu taat kepada Allah, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berarti cintanya kita kepada mereka ikut cintanya kita kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 100%. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diri saya sendiri. Qala la ya Umar. Enggak. Enggak bisa dibagi wahai Umar. Enggak bisa dibagi. Qala fa anta ahabbun nas ilayya hatta min nafsi. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai sekalipun diri saya sendiri. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita. Setelah Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak boleh. Enggak boleh wahai Umar. Kamu tidak boleh mengatakan, ya Rasulullah, engkau orang yang paling saya cintai kecuali diri saya sendiri. Abdullah bin Umar bercerita, saat itu Umar pergi merenung. Dia berpikir,
Dia berpikir secara syariat, secara logika, dia merenung. Disitulah ya ikhwan, pentingnya kita ini ada waktu khusus untuk merenung. Merenungi muhasabatun nafs. Umar bin Khattab berpikir, saya tidak boleh 1% atau 0,5% pun menyamakan kecintaan saya kepada Nabi, apalagi di atasnya. Kira-kira apa? Beliau Umar bin Khattab berpikir. Pada akhirnya beliau mendapatkan jawaban dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, saya ini dulu kafir, menyembah berhala. Nah, kalau seandainya tidak Rasulullah, saya tidak beriman kepada Rasulullah, saya ini nggak ada siapa, bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apa, neraka. Yang kedua, dia berpikir di hari kiamat. Di hari kiamat, kalau seandainya kita tidak ditunggu oleh umat kita, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Shiratal Mustaqim, di telaga, kita ini, Umar mau kemana? Kalau seandainya kita tidak ditunggu oleh Nabi kita nanti di hari kiamat, kita mau kemana? Di mana Nabi saya? Saya mau kemana ini? Dari situ beliau berpikir, ternyata memang iya. Tetap tidak mungkin diri saya lebih saya cintai daripada Rasulullah. Maka akhirnya setelah dia mendapatkan jawaban dengan dua sisi itu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Fa anta ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi." Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai sekalipun diri saya sendiri. Berarti berapa persen? 100%. 100%. Kita cintai istri, anak, orang tua, keluarga, tetangga, saudara kita. Kalau mereka itu adalah hanya sebatas karena manusia, ya itu kan tabiat manusia, wajar kan? Wajar kita itu cinta kepada istri, kepada anak, tabiat. Tapi kalau mereka taat kepada Allah, tetangga taat kepada Allah, saudara taat kepada Allah, lalu kita cinta kepada mereka, berarti cintanya kita karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ikutnya sana. Jadi memang nggak bisa dibagi 100% dan cinta dengan pengorbanan. Na'am, barakallahu fikum. Adzan dulu baru kita lanjut insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Lanjutan ucapan atau sebelum ucapan Anas bin Malik tadi barakallahu fikum ya ikhwan dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik mengatakan ma farihna farhan ashadda ma farihna biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah berbahagia, bergembira, segembira dan sesenangnya kami semenjak ketika mendengarkan hadis ini. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Anas mengatakan, demi saya cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, aku ingin dikumpulkan bersama mereka sekalipun amalan saya tidak seperti mereka. Yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pelaku bid'ah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat, "Inni wadidtu anni qad ra'aitu ikhwani." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sudah sangat rindu ingin melihat saudara-saudara saya. Faqalu ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Saudara Anda? Qala antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian sahabat saya, lebih tinggi dari saudara. Ada orang punya saudara tapi nggak bersahabat, ada kan? Kalian sahabat saya. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara saya yang saya rindukan, saudara-saudara kita yang saya rindukan adalah saudara-saudara kita yang beriman yang sekarang belum pada datang, belum ada. Jadi yang rindu itu Rasulullah kepada umat, bukan kita sok-sokan rindu kepada Rasul. Majelis rindu Rasul. Rindu Rasul udut, kapan Rasulullah merokok? Ya Hananan di Muhammad, betapa rindunya aku pada Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Kalau rindu coba mati sekarang, mau nggak? Hannat laka ruhi. Betapa rindunya rohku kepada engkau Muhammad. Coba mati sekarang. Yang rindu itu bukan kita. Rasulullah rindu pada umatnya. Sampai para sahabat cemburu. Mereka mengatakan, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian itu sahabat saya. Kalian sahabat saya. Qala antum ashabi, kalian sahabat saya. Saudara-saudara kita itu yang belum ada sekarang ini, nanti beriman kepada saya padahal mereka nggak melihat saya.
Qala qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu ikhwanuka kaifa ta'rifu ummataka alladhina lam ya'tu ba'd. Sahabat makin penasaran. Ya Rasulullah, cara Anda mengenali umatmu yang belum pernah engkau lihat itu bagaimana? Kalau kami-kami ini kan sudah biasa lihat. Ini Abu Bakar, ini Umar, nggak bakal nyasar lah. Lah ini jamaah-jamaah yang di sini yang belum pernah dilihat Rasul, belum pernah lihat Rasul, gimana kenalnya coba? Apa mau dibodohin? Kagak bakal itu kecuali lewat keturunan. Hah? Umatmu yang engkau belum pernah lihat itu bagaimana engkau bisa kenal ya Rasulullah? Kalau kami-kami ini kan sudah biasa Anda lihat umatmu yang nanti bakal datang dari Indonesia, dari negara-negara barat, dari Cina, ya, dari Jawa ada yang namanya Sutarno, ada yang namanya Sutrisno, gimana Anda kenal ini? Dari Cina ada yang namanya Singsang, dan macam-macam lah. Gimana cara Anda mengenali? Para sahabat makin penasaran. Karena pertanyaannya akal, Rasulullah jawab pakai akal. Ara'aitum law anna li ahadikum lahu ghurrun muhajjalatun fi wasati ghurrin khailin buhmin alaysa ya'rifu khaila. Bagaimana pendapat kamu kalau seandainya kamu punya kuda, satu ekor kuda, satu-satunya kuda yang di wajahnya ada bulu putih, kakinya ada bulu putih, tangannya ada bulu putih. Di tengah-tengah kuda yang satu warna. Entah itu warna hitam, warna putih, warna kuning. Pokoknya satu-satunya kudamu yang warnanya di wajahnya ada putihnya, di kaki tangan ada putih. Alaysa ya'rifu khayla? Apa tidak gampang mengenali kudanya? Jawabannya kira-kira gampang nggak? Hah? Ya gampang. Orang haji, orang umroh, kadang-kadang jutaan orang bisa terkenal jamaah kita dari mana? Dari ikat di leher. Kita kasih warna khusus, ada tulisan, oh jamaah saya, ada ibu-ibu yang nyasar, bu, sini bu, ini jamaah. Nah, gampang. Lalu apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati wurran muhajjalina min atharil wudu. Kata beliau, umatku ini kelak akan datang penuh dengan cahaya di wajah, tangan dan kaki dari bekas-bekas apa? Bekas wudu. Umat beliau yang sunnah, yang bid'ah, yang melakukan bid'ah, yang melakukan yang sunnah, semuanya pokoknya yang penting sholat, bertauhid, wudu, datang kelak di hari kiamat ada cahaya. Masya Allah. Kita tahu kan umatnya beliau terbagi menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Namun apakah maksudnya semua dalam neraka ini mereka berarti kafir? Kan enggak. Karena Rasulullah mengatakan umatku. Jadi semua umatnya beliau yang bertauhid, yang sholat, yang sunnah, yang bid'ah, yang anti bid'ah, yang pelaku bid'ah, bid'ah bahkan 1 bulan full, datang penuh cahaya, ada cahaya di wajah, tangan, kaki. Lalu apa? Untuk memisahkan antara yang sunnah dan yang bid'ah ini, yang sok-sok ngaku cinta kepada Rasul tapi berbuat bid'ah ini apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ana farradtukum ala haudi. Kalian akan datang semuanya penuh cahaya. Umatnya Nabi Musa menunggu mereka, umatnya baris jajaran di depan Nabi Musa. Nabi Isa umatnya ikut Nabi Isa. Nabi saya khusus, umat saya akan menanti kalian datang dengan penuh cahaya. Saya akan menanti kalian di telagaku. Yang disebut telaga apa? Kautsar. Sudah. Wa ana farradtukum ala haudi. Saya menanti kalian di telagaku.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayuzadu anhu kama tuzadul ba'irud dal. Tiba-tiba ada sebagian orang, sekelompok orang atau bahkan banyak orang yang jelas-jelas ada cahaya di wajah mereka, kaki dan tangan, dan itu simbol bahwa itu umatku. Kok tiba-tiba mereka ketika mengarah ke telaga saya dijauhkan, diputar arahnya mereka ini, dialihkan. Saya pun berteriak, ummati, ummati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mereka itu umatku. Telaga saya di sini ya Allah, kenapa mereka dipalingkan? Ummati, ummati. Mereka umatku. Dari mana beliau, kenapa beliau berteriak umatku? Karena apa? Karena ada apa? Ada cahaya wudu. Ada cahaya wudu di wajahnya, tangan dan kakinya. Maka Rasulullah mengatakan, Rabbi ummati, ummati. Ya Allah, itu mereka itu umatku. Mau dibawa kemana? Saya, Nabi mereka nunggu di sini, kenapa mereka dibalikan arahnya? Fayaqalu li, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Lalu kemudian dikatakan kepadaku, memang mereka adalah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda kan tidak tahu kalau mereka banyak melakukan inovasi-inovasi dalam agama ini. Mereka banyak melakukan kebid'ahan mengatasnamakan engkau, mengatasnamakan cinta kepada engkau. Mereka banyak melakukan bid'ah. Sok menginovasi agama, mereka menambahi, mereka mengurangi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban seperti itu, kata beliau, sohkan, sohkan. Kalau memang benar mereka ternyata seperti itu, setelah saya meninggal mereka menambahi bid'ah, menambahkan bid'ah dalam ajaran saya, jauhkan, jauhkan mereka. Itu yang memisahkan antara yang sama-sama umat yang sholat, antara yang pelaku bid'ah dengan yang tidak melakukan bid'ah. Yang memisahkan apa? Hawli. Wa ana farratukum ala hawli. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, jangan sampai sedikit pun rasa cinta kita kepada Rasul, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasul berkurang. Dan cinta itu perlu pengorbanan. Ya, cinta perlu pengorbanan. Cinta kepada istri perlu pengorbanan ya. Nah, jelas. Padahal cuma cinta kepada istri perlu pengorbanan. Ya, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu pengorbanan. Para sahabat mengorbankan jiwa dan raga demi cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ketika di perang Uhud, anak panah nancap di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, tepat jatuh tertanam di gigi, di gusi beliau. Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar menghampiri ingin mencabut anak panah dari pipinya Rasulullah, kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah, da'ani ya Abu Bakar. Giliran biarkan itu bagianku wahai Abu Bakar. Biar aku yang mencabut anak panahnya. Abu Ubaidah berpikir, kalau dicabut pakai tangan takut akan menyakiti Rasulullah. Digoyang gitu, disekeras. Ini anak panah nancep di rahang beliau. Maka dicabut oleh Abu Ubaidah dengan giginya tengah. Digigit itu anak panah, tarik sekuat tenaga dengan giginya, copot dua-duanya giginya. Kata Abu Bakar, gantian wahai Abu Ubaidah, kamu giginya udah ompong, gantian saya lagi. Enggak wahai Abu Bakar, masih ada gigi saya, jangan khawatir. Cintanya mereka kepada Rasulullah. Masih ada gigi saya wahai Abu Bakar. Pakai gigi yang lain copot, habis semua giginya. Itu karena kuatnya nancap itu. Subhanallah. Nah, Abu Talha atau barakallahu fikum Talha, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terkepung saat perang Uhud, subhanallah, sampai enggak rela dia menghalangi Rasulullah
sampai keluar itu lehernya Rasulullah dari lehernya, ya Rasulullah, nahri duna nahri. Ya, dalam keadaan Rasulullah mengumpulkan anak-anak panahnya kaum musyrikin yang jatuh, diserahkan kepada Talha untuk balas panah. Ketika dia melemparkan panah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran, kena sasaran nggak? Beliau di depannya tameng ini sahabat. Kata dia, ya Rasulullah, nahri duna nahri. Ya Rasulullah, tolong kalau mau melihat lehermu jangan keluar dari leher saya. Supaya kalau ada anak panah kaum musyrikin melesat, kenanya leher saya bukan leher kamu, ya Allah. Cintanya mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru namanya benar-benar cinta. Nah, kita tambah satu hadis. Qala an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, Khudri pohon sidr aslinya, Khudr, pohon sidr, pohon berduri. Karena rumahnya dekat pohon besar, pohon berduri sidr, akhirnya dipanggil Al-Khudri. Abu Sa'id, Sa'id yang mana? Khudri yang rumahnya dekat pohon. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Abu Sa'id Al-Maqburi, Maqburi yakni kuburan. Kenapa? Rumahnya dekat kuburan. Nah, kadang-kadang kita siapa penjual kambing? Siapa? Muhammad yang mana? Muhammad kambing. Potong ayam. Siapa? Siapa? Ahmad Ahmad. Ahmad ayam. Oh, Ahmad ayam. Tapi alhamdulillah masih ada sopan. Alhamdulillah. Qala kana fi man kana qablakum rajulun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu pernah ada umat sebelum kalian, Israiliyat. Berarti ini riwayat apa? Riwayat Israiliyat. Dan riwayat Israiliyat itu dikatakan oleh para ulama ada 3. Yang pertama, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, yang jelas-jelas batil, maka itu tidak boleh kita percayai. Seperti contoh misal kisah yang masyhur di masyarakat, anaknya Nabi Nuh, Aud bin Unuk. Ketika banjir bandang datang, dia tidak tenggelam. Kenapa? Air cuma selutut. Dia ngambil ikan dari dasar laut, dipanggang langsung di matahari. Matang langsung. Karena tingginya. Nggak ada riwayat seperti itu. Nggak ada yang selamat. Ada yang kedua yang dibenarkan dalam syariat kita, seperti contoh di sini. Maka itu kita percayai. Ada yang ketiga, yang tidak maknanya juga tidak bertentangan dan juga tidak ada dalam syariat kita, maka itu nggak ada masalah. Seperti misal nama istrinya Raja Mesir yang menggoda Yusuf, Zulaikha, nggak ada masalah. Nggak dosa juga kita sebut nama Zulaikha. Ratu Ma'rib, Ratu Balqis. Apa ada di dalam hadis? Nggak ada. Cuman yang masyhur namanya Ratu Balqis, nggak ada masalah. Rasulullah mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kalian ceritakan riwayat Bani Israel selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak dosa. Nggak ada masalah. Beliau mengatakan, dulu ada seorang yang membunuh 99 orang. Qatala 99 nafsan. Astaghfirullahaladzim. Kriminal ini orang. Nah, berarti di Indonesia itu kita bersyukur ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, bunuh 1 orang aja langsung dipecat dari Brimob. 1 orang. Itu pun padahal kasihan juga dia juga panik. Dia nyopir tapi dia juga panik gitu. Ya, tapi itu artinya hukum memang harus begitu, karena kalau nggak gitu kan bahaya kan. Untung cuma 1, coba kalau diarahkan ke kerumunan massa, habis. Ini 99 orang dibunuh sama dia.
Qala fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib. Lalu kemudian dia tanya tentang orang yang paling alim. Ini orang 99 orang tapi masih ada niat baik untuk taubat. Ya ikhwan barakallahu fikum. Kalau sudah ada bisikan ingin taubat, ingin berubah, cepat kerjakan. Kenapa? Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla membuat penghalang antara orang dengan hatinya. Allah Azza wa Jalla membuat penghalang, benteng, penghalang, tirai antara orang dengan hati. Makanya banyak orang kadang-kadang melakukan, kenapa Anda melakukan begitu? Kok kamu sampai hati seperti itu? Kamu setega itu? Kamu sampai hati melakukan itu? Nggak tahu Pak, saya juga kok heran kok bisa seperti itu. Kenapa? Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Orang itu bisa saja melakukan suatu perbuatan di luar kemauan dia, di luar hati dia. Nah, kenapa? Setan yang main. Makanya ketika barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an selalu kita diperintah badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal, wasari'u ila maghfiratin wa sabiqu ila maghfiratin. Secepatnya. Kenapa? Keburu setan mau lemahkan semangat kita, mematahkan semangat kita. Ini orang 99 orang dia bunuh. Tapi dia masih ada keinginan ingin taubat. Secepat dia tanya, siapa yang paling alim di muka bumi ini? Karena ini bahaya kalau ditunda-tunda. Antum kalau nunda-nunda orang sudah mau taubat, ditunda besok, nggak jadi biasanya. Karena berat, setan itu yang paling berat kalau kita ini taubat. Qala fadulla ala rahib. Maka ditunjukkanlah seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah, pengikut Nabi Isa yang ahli ibadah. Dalam bahasa kita sekarang pendeta. Rahib, ahli ibadah. Fa'atahu, maka dia pun datang. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya ikhwan, bahwa orang taubat itu perlu bimbingan. Perlu bimbingan. Faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Lalu dia pun bercerita bahwa dia telah membunuh 99 orang, maka apakah dia bisa diterima taubatnya? Faqala la. Kata orang ini tidak. Faqatalahu wa kammala bihil mi'ah. Maka dia pun dibunuh, akhirnya genap 100 orang dibunuh. Ini bahayanya berfatwa tanpa apa ya kawan? Tanpa ilmu. Masya Allah. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Sekarang coba lihat itu. Hanya karena fatwa tanpa ilmu, wajib bagi para pemuda untuk berjihad di Palestina. Wajib mereka berangkat. Akhirnya saudara-saudara kita anak muda semangat berangkat, sementara yang berfatwa di Qatar, di ruang AC, di ruang dia cuma nonton televisi. Lah Anda ini mengatakan wajib bagi para pemuda berangkat. Berarti hukumnya wajib itu kalau tidak dikerjakan apa? Dosa. Kalau Anda mau berfatwa dan mau komitmen dengan fatwa Anda berfatwa seperti itu ketika dicari lokasi Anda sudah berada di perbatasan Gaza dengan Israel. Orang percaya. Lah ini berfatwa di ruang AC. Yang tertipu siapa? Yang tertipu anak muda, paling banyak jadi korban anak-anak muda. Bahaya fatwa tanpa ilmu. Nah, coba itu kemarin ada fatwa siapa syekh dari Libya lupa namanya. Pakai bahasa Arabnya fusha.
Saya menasihatkan bagi kalian, wahai kaum muslimin, berangkat umrah, berangkat haji, jangan memberikan apa-apa kepada pemerintah tauhid Saudi, Arab Saudi. Mereka adalah tunduk kepada negeri. Ya Allah, kok ada orang Islam setega itu menghujat saudaranya sendiri kaum muslimin? Dan ini banyak mengakar, banyak memakan korban. Banyak orang yang percaya. Sampai ada orang berapa sekitar setengah bukan ngobrol Tegal kayak dia. Apa pemerintah Saudi? Wajahnya aja wajah Arab, mental Yahudi. Inilah. Ini keturunan Arab yang ngomong begitu. Kaget. Kenapa? Kamu kalau mengatakan wajah Arab Yahudi, kamu mau mengatakan negara Islam yang terbaik di mana sekarang? Di Israel. Maksud kamu apa? Apa negara Arab tunduk sama Amerika, itu di bawah pemerintah, di bawah naungan Amerika, perlindungan Amerika? Saya balas tanya, salahnya apa? Saya balas tanya, salahnya apa? Arab Saudi minta perlindungan Amerika, Rusia mungkin, bahkan Cina mungkin kerjasama. Salahnya apa di sini? Bukan mereka Yahudi mereka. Salahnya apa? Saya tahu. Agama itu dalil, bukan perasaan, bukan semangat. Salahnya apa? Kasih dalil, jangan perasaan, jangan berita, jangan semangat. Kasih dalil. Salahnya apa? Oh, ya Arab Saudi masa pangkalan militernya masa dengan Amerika. Salahnya apa? Kasih dalil dong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Makkah, siapa yang memberikan perlindungan kepada beliau? Khadijah dengan siapa? Paman beliau? Siapa? Abu Talib. Kafir apa muslim? Hah? Kafir. Ditolak enggak oleh Rasulullah perlindungan Abu Talib? Enggak ditolak. Jadi kamu ini cobalah kalau belajar, kalau lagi fitnah itu sudah ngaji-ngaji udah. Enggak usah semangat lagi seperti ini. Orangnya agak pucat yang ada tentang. Bicara agama, ustadznya aja sudah merasa sok lebih alim dari ustadznya. Itu yang pertama ya. Rasul ketika para sahabat di Makkah dibunuh, diintimidasi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong mereka. Rasulullah perintahkan mereka hijrah kemana? Hijrah kemana? Jangan yang jelas dong. Ke Habasyah kan? Habasyah. Saya tanya kepada Anda, Habasyah saat itu negara Islam atau negara kafir? Hah? Negara kafir kan? Yang muslim cuma rajanya, Raja Najasyi, itu pun lemah, nggak pernah menyembunyikan, dia selalu menyembunyikan keislamannya, para prajuritnya semuanya Nasara. Tapi kenapa Rasulullah dari Makkah negara kafir lari ke Habasyah negara kafir? Kenapa? Yang dicari, yang diutamakan apa? Keamanan. Yang diutamakan keamanan nyawa, keamanan masyarakat. Mikir coba. Mau kurang lagi dalil. Setelah Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal dalam 1 bulan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi yang pasang badan untuk berdakwah di Makkah. Orang-orang Makkah mulai berani. Beliau meminta perlindungan kemana? Jawab lagi. Kemana? Yang sampai dilempari batu. Hah? Taif. Taif saat itu muslim atau kafir? Hah? Kafir, buktinya beliau dilemparin batu. Beliau cuma minta perlindungan, ingin menyebarkan dakwah. Minta perlindungannya sama siapa? Orang kafir atau orang muslim? Orang kafir. 3 pemuka Taif saudara yang ditemui oleh Rasulullah, nggak ada satupun yang menerima beliau. Bahkan direndahkan, dihinakan. Dilempari batu. Beliau mau kemana? Taif ditolak, ke Madinah belum siap, ke Habasyah nggak mungkin, kembali ke Makkah nggak boleh sama orang Makkah. Cabut visanya dari Makkah. Nggak boleh kembali ke Makkah.
Nggak ada, ya Allah. Sedihnya luar biasa. Di Taif ditolak. Kembali ke Makkah sudah nggak boleh. Siapa yang memberikan jaminan keamanan beliau kembali ke Makkah? Mut'im bin Adi. Muslim, kafir. Nah ini kafir-kafir semua ya. Ya Muhammad, kalau memang kaummu di Makkah sudah tidak mengizinkan lagi engkau masuk Makkah, masuk engkau ke Makkah wahai Muhammad, saya yang pasang dada melindungi kamu. Kemudian beliau Mut'im bin Adi menggerakkan anak-anak laki-lakinya, hunuskan pedang kalian, kawal Muhammad. Di bawah jaminan keamanan. Masya Allah. Rasulullah kembali bisa tawaf di Ka'bah dengan pengawalan Mut'im bin Adi dan putra-putra bodyguardnya, sampai orang-orang musyrikin menonton panas hatinya mendekati Mut'im bin Adi. Wahai Mut'im, mujirun al-muttabi'. Mut'im, kamu ini hanya sekedar memberikan perlindungan kepada Muhammad atau kamu sudah ikut agamanya Muhammad? Kata Mut'im bin Adi, bal mujir. Enggak, saya enggak ikut Muhammad. Cuman karena kemanusiaan aja. Saya melindungi beliau. Aman. Karena mereka tahu kalau sampai dia sudah mengikuti Muhammad, bisa-bisa dikucilkan juga dia. Enggak, saya cuma ngikut ngelindungi aja. Itu sudah berapa itu berarti? Sudah 4 ya sebutkan sejarah ya. Rasul berlindung, bernaung di bawah perlindungan orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah ketika datang di Madinah, waktu itu di Madinah ada suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 suku besar Yahudi. Apa yang beliau lakukan? Konfrontasi langsung dengan Yahudi? Atau mengadakan perjanjian damai? Hah? Damai kan? Oh, masih mau berani mengatakan seperti itu tadi ucapanmu? Enggak Ustaz, enggak berani. Tobat itu. Jangan sok-sokan. Terus maunya kamu apa? Islam kebangkitan Iran, bangkit Islam. Sejak kapan? Dajjal muncul pertama kali di mana? Di Iran pertama kali pengikutnya di Asfahan, 70.000 Yahudi di Asfahan di Iran. Meninggalnya Dajjal di mana? Dibunuh oleh Nabi Isa di Baitul Maqdis. Perjalanan Dajjal, pengikutnya Yahudi dari Iran ke Baitul Maqdis. Oh. Ya. Jadi subhanallah, inilah yang dinamakan korban media. Makanya Rasulullah mengatakan ketika terjadi fitnah itu, beliau mengatakan apa namanya, ilzam baitak, udah kamu tinggal aja di rumah kamu sudah, gak usah ikut-ikutan fitnah, hancur bakal gitu. Ini orang kasihan dia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya korban, dibunuh sekalian. Orang sudah membunuh 99 orang, dia tanya minta saran untuk tobat, dikatakan nggak bisa, kamu sudah nggak ada tobat. Ya udah, kalau nggak tobat sekalian aja kamu pateni aja udah, mati genap 100 nasib. Masya Allah. Itulah makanya pentingnya berhati-hati. Ya, demonstran-demonstran seperti itu meninggal, siapa yang paling berdosa? Yang paling berdosa bukan demonstrannya, yang paling berdosa bukan pemerintah, yang paling berdosa yang menfatwakan bolehnya, bahkan apalagi sampai mengobarkan semangat jihad. Ini termasuk jihad. Jihad melawan siapa? Polisi-polisi kita itu 90% mereka saudara-saudara kita kaum muslimin. Tentara-tentara kita kaum muslimin. Kalaupun seandainya mereka bukan kaum muslimin, mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Yang paling berdosa yang menfatwakan bahkan memprovokasi massa, apalagi sampai mengatakan jihad, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mengacaukan negara sendiri dengan simbol Allahu Akbar. Bahayanya fatwa tanpa ilmu. Kemudian summa sa'ala an a'lami ahli al-ardh, kemudian dia tanya lagi, sudah 100 genap 100 bunuh tapi gak putus asa, saya ingin taubat. Fadulla ala alim, kali ini ditunjukkan kepada alim. Ini menunjukkan ya ikhwan, jangan gampang tertipu dengan penampilan. Hanya karena surbannya tebal, ini mancung, cium tangan, cium kaki. Jangan, ya. Walaupun mereka lebih ganteng,
Sementara ustaz-ustaz kita kadang nggak ada tampan. Jangan. Lihatlah orang itu dari ilmunya. Lihat orang itu dari ilmu. Orang ini kan tertipu dengan ibadahnya. Qala fadulla ala alim. Ditujukan seolah alim. Maka kemudian dia datang, dia cerita bahwa dia telah membunuh 100 orang. Kira-kira kalau taubat diterima enggak? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Si alim ini mengatakan iya. Enggak ada yang menghalangi kamu dengan taubat. Jadi bedanya dua orang ini. Yang pertama, orang yang berfatwa yang pertama adalah memikirkan banyaknya dosanya orang ini. Sedangkan yang kedua yang alim ini, yang berfatwa yang alim ini, dia memikirkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,